aktor semuanya, berjumpa lagi dengan kita Aktoredia dalam serial Bincang Naskah Teater. Ngonten lagi nih, Beh. Yo Kayaknya makin seru, makin asik, makin berkelanjutan. Jadi kita harus jaga spirit ini. Nah, di bincang naskah kali ini kita akan ngobrol ya sama Babe Munajib tentunya, dan juga ada teman kita Ahmad Iwan Fajri. Jadi biasanya kita akrabnya manggilnya Iwan Kuncup. Ya, jadi Kuncup. Kita akan ngobrol bertiga tentang satu naskah yang bagi saya cukup menggemparkan, Be. Fenomenal dan dicerca pada zamannya, awal-awal kemunculannya, yaitu naskah Waiting for Godot. Jadi kita akan ngobrol tentang naskah Waiting for Godot karya seorang pengarang Irlandia, seorang dramawan, teaterlawan, akademisi juga, Samuel Beckett. Jadi kelas balik sedikit, misalnya kalau Samuel Beckett itu kan nulis naskahnya itu pada tahun berapa ya? 1948. Nah, jadi selesainya 49 dan diterbitkan 1952. Nah, kebetulan juga di tahun yang sama, Be, ya, 2020. Ya, 2020 pernah menyutradarai. Ya, Januari kalau nggak salah. Saya juga berperan sebagai Vladimir, dan Kuncup kebetulan berperan sebagai Lucky. Itu di tugas akhirnya Vigo Ravindo. Nah, tapi sebelum itu juga Kuncup di tugas akhir skripsi dia, S1 dia juga memainkan naskahnya Beckett. Naskah kedua Beckett. Kedua ya, Cup? Endgame. Ya mungkin kedua. Ya, Endgame, dan ya cukup akrab dengan teks-teksnya Samuel Beckett. Nah, kita akan ngobrol tentang apa sih naskah ini, kenapa dia menggemparkan, kenapa dia fenomenal pada zamannya, kenapa dia dianggap jadi semacam garda depan ya dalam teater modern di belahan dunia. Nah, bicara latar belakang naskah gimana kira-kira, Be? Jadi kan naskah ini dulu, kalau misalnya kita baca bukunya Martin Esslin, kan itu pernah menggemparkan publik Eropa ya. Jadi kalangan jenius kelas atas itu mencerca habis-habisan naskah ini sebagai semacam omong kosong, sampah, tidak jelas, dan hanya mistifikasi. Namun ternyata pada tahun 1957 itu kan pernah dipentaskan sama kelompok teater company San Francisco, aktor workshop gitu. Jadi di salah satu penjara terbesar di San Quentin, itu para napi semua yang nonton. Justru ketika para narapidana yang nonton itu justru disambut dengan baik, apresiatif, dan penonton-penontonnya bisa cukup memahami naskah dan memberi atau mengambil refleksi kecil atas naskahnya gitu. Jadi kan agak unik. Ya. Orang yang jenius justru tidak bisa masuk dalam naskah, tapi justru orang-orang yang di dalam penjara itu bisa connect langsung dengan naskahnya. Nah, bisa kasih gambaran nggak, Be, tentang latar belakang naskah ini gitu? Ya, bicara Beckett kita nggak bisa lepas dari absurditas tentunya. Ya. Ini udah kayaknya udah menyatu. Kalau misalnya apa ya? Saya mencoba lagi kita lihat ke belakangnya dulu, sebelum masa-masanya ada teater-teater, bisa dikatakan lah kalau orang-orang bilang itu teater post realis lah atau post itu terserah. Tapi kan karena kenapa kalau saya kadang-kadang mikirnya begini loh, kenapa itu bisa sukses di penjara, sementara para orang-orang pintar, orang-orang jago dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan bahkan seni tidak bisa menangkap itu getaran atau resonansinya dalam naskah ini. Saya mencoba melihat ada suatu patahan, ya semacam analisis kecil lah pada masa tumbuhnya realisme di Eropa. Ya. Itu kan lebih mengkedepankan atau lebih menyoroti kehidupan yang bukan real ya. Jadi ada sesuatu yang selalu disembunyikan oleh manusia dalam konstruksi sosialnya. Artinya misalnya ada kemunafikan yang disembunyikan dalam bentuk pakaian, ada dalam bentuk kehidupan keluarga. Nah, itu hal-hal itu naskah-naskah yang realis biasanya kan bagaimana
persoalan itu diketahui oleh banyak orang dan dipresentasikan dalam bentuk pertunjukan sehingga orang tahu ternyata misalnya kehidupan kalangan bourgeoisie itu tidak baik-baik saja. Ternyata banyak kemunafikan, banyak yang bohongnya, banyak yang ditutupi lah. Nah, apa yang menjadi poinnya kita lihat bisa di sini bahwa dalam realisme itu mengarahnya dari kehidupan konstruksi sosial menuju keluar. Artinya menuju kepada orang-orang banyak. Itu rata-rata naskah-naskah realis biasanya seperti itu. Ya realis-realis awal lah, realis-realis yang kembang tumbuh Eropa di awal-awal. Jadi lebih parsial dia ya. Jadi menyasar sosial gitu ya. Ya, dan itu diselesaikan secara tanda kutip juga secara dihakimi tanda kutip secara sosial juga gitu. Jadi orang bisa menilainya lebih jauh. Nah, ada patahan ketika katakanlah mulai simbolisme, surrealisme, ekspresionisme, kemudian ada absurditas segala macamnya. Ada pembalikan yang secara tidak sadar ternyata ketika konstruksi sosial itu dibelejeti, ada lagi yang tertinggal gitu loh. Yang tertinggal menurut saya itu adalah manusia itu sendiri. Oke. Ada semacam keterasingan, ada semacam ketakutan dia. Ada suatu yang tidak bisa ternyata dinilai secara konstruksi sosial. Nah, hal-hal inilah maksudnya hal-hal ini yang tidak bisa dicermati oleh realisme atau hal-hal yang sangat bisa dibilang pada masa realisme mungkin ini tidak terlalu menjadi bagian penting dari capaian realisme itu sendiri. Nah, apa yang terjadi pada misalnya yang dipertunjukkan oleh naskah Waiting for Godot di penjara di Amerika itu, orang-orang yang ya bisa dibilang narapidana itu kan orang-orang yang hidup sebenarnya yang benar-benar real daripada kehidupan yang kelas atas ya. Kelas atas, kelas menengah atas. Dia merasakan bagaimana getirnya hidup. Dia merasakan bagaimana dia seolah-olah ingin merasakan menertawakan hidupnya ketika menonton Beckett, nonton pertunjukan Waiting for Godot. Nah, mungkin karena itu ya, mungkin karena ada getaran yang sama sehingga naskah ini ketika dipentaskan di Prancis ya, pertama di Eropa. Ya, di Prancis. Di Prancis tidak diapresiasi dengan baik, malah banyakkan kritikan tajam, keras tentunya. Nah, ketika itu ditampilkan dihadapkan kepada kehidupan yang nyata, kehidupan orang-orang yang sebenarnya berjuang dalam hidup, yang lebih survive dalam hidup, dia merasakan bagaimana antara Vladimir dan Estragon itu mereka semacam melihat dialog dia sehari-hari, dialog-dialog yang tersembunyi ya. Jadi ada cerminan diri dari pertunjukan itu ya. Ada cerminan diri, jadi mereka bisa menangkap resonansi itu yang tidak dijadikan suatu capaian tertentu oleh realisme. Nah, pada saat itu itulah para narapidana itu bisa merasakan bagaimana getirnya hidup. Dia ditambah lagi itu kan pasca Perang Dunia Kedua di mana kemanusiaan atau orang-orang yang begitu logis menganggap kemanusiaan atau hak azazi itu merupakan puncak tertinggi atau segala macam, ternyata ketika perang semua luluh lantak, tidak ada apa-apanya. Manusia ternyata yang menghancurkan apa yang dia ciptakan, apa yang mereka bangun secara bersama demi kepentingan sesuatu. Oke, jadi ada semacam konteks dari ilusi modernitas tentang kemajuan sains, keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap filsafat yang secara ilusif menggambarkan bahwasannya ini akan memberadabkan manusia, ini akan memuliakan manusia, ini akan mensejahterakan manusia. Namun ternyata di puncak-puncaknya Perang Dunia Kedua justru semua paket teknologi dan saintifik itu justru meluluh lantakkan kemanusiaan itu sendiri ya. Jadi menghancurkan tuannya sendiri gitu. Oke, berarti kita sudah ada gambaran nih Cuk tentang latar belakang naskah ini gitu. Jadi kalau kita masuk ke naskahnya, kira-kira penggambaran dari peristiwa atau sinopsis itu kira-kira gimana Cuk? Dari cerita secara umum gitu tentang naskah Waiting for Godot. Kalau cerita secara umum kan bisa kita lihat di pertunjukannya atau mungkin kawan-kawan yang sudah membaca naskah, memang sebenarnya konteksnya itu memang pada saat itu. Oke. Dan tidak terlepas juga dikontekstualkan lagi ke masa sekarang gitu kan.
Ya berbicara tentang Vladimir dan Estragon yang menunggu Godot dan datangnya seorang kayak apa mucikari Pozo gitu. Pozo yang membawa apa? Membawa peliharaannya. Buruhnya itu Lucky. Ya secara garis besar memang kedua orang ini menunggu Godot begitu. Oke. Dan seperti yang dikatakan Bakdi atau banyak kritikus lain yang menerjemahkan bahwa mereka menunggu kesia-siaan itu sebenarnya tidak terlalu penting bagi Beckett gitu. Oke. Beckett sendiri dalam wawancaranya, kalau saya mengetahui Godot itu siapa, dia hadir dalam naskah. Berarti memang Beckett sendiri nggak tahu ini siapa Godot. Si Godot ini kalau dalam istilah kerennya apa? Absentia, apa? Absentia gitu. Oh iya, jadi dia dibicarakan tapi tidak hadir ya. Tidak hadir. Berarti secara keseluruhan ini menceritakan dua tokoh yang dikenal sebagai Vladimir dan Estragon yang dalam kehidupannya menunggu seorang atau seseorang atau sesuatu atau sosok. Itu kita nggak tahu itu apa, tapi yang jelas dalam kehidupan dia menunggu Godot datang gitu. Nah, dalam penantian itu kira-kira peristiwanya digambarkan seperti apa? Kalau misalnya bicara tokoh kan ada di naskah ini ada Vladimir, Estragon, Pozo, Lucky dan anak kecil, si bocah. Nah, mereka ya misalnya kita harus menghilangkan dulu bahwa apa yang terjadi pada Vladimir dan Estragon ini bukan di luar keseharian, tapi sangat dekat dengan keseharian. Contohnya begini. Kita ngobrol kadang-kadang 1 jam ngarung ngidul nggak jelas. Kayak ini ya. Kayak ini kita ngobrol nggak jelas terus lalu diam, mikir lagi, terus ngobrol lagi. Ya terus ada kegiatan lagi di luar. Dan naskah itu persis hampir-hampir mirip itu kalau menurut saya. Jadi Vladimir, Estragon, dia kalau di gambaran naskahnya kayak ada di suatu persimpangan jalan. Oh, itu jadi latar belakang latar tempatnya itu jalan ya? Dia jalan yang banyak batu. Di mana, Be? Bisa nggak diidentifikasi? Itu saya sendiri tidak berani untuk mengidentifikasi lebih jauh gitu. Lebih jauh atau lebih persis di mana tempatnya di sini, tapi cuman digambarkan kalau dari beberapa yang pernah mementaskan itu tidak selalu jauh, bukan selalu jauh ya. Pasti ada persimpangan, pasti ada gundukan yang di persimpangan itu nantinya ada gundukan. Lalu ada pohon. Nah, kalau sudah bicara begitu artinya Beckett tidak memberikan suatu gambaran pasti, ya sah-sah aja. Orang menafsir ya? Orang menafsirnya apa aja gitu. Juga kadang-kadang orang juga menafsirnya dengan melalui label-label nama tokoh. Misalnya Vladimir itu lebih dekat dengan orang Rusia. Estragon itu apalah Inggris atau apa, Pozo Itali. Lucky itu buru, ya itu sah-sah saja menurut saya. Tapi yang coba dijelaskan bagaimana mereka melakukan percakapan sehari-hari, ya dan percakapannya itu nggak ada ujungnya, nggak jelas, nggak nyambung, bahkan nggak nyambung gitu. Dengan selalu ada apa ya, tokoh-tokohnya di sini mengalami cacat fisik. Oke. Kita bisa lihat Vladimir yang lebih apa ya, punya gundukan di punggungnya kayak bongkok gitu. Iya, kalau Estragon cacat kaki, bermasalah dengan kaki. Nah, itu kan juga bisa kita lihat bagaimana Beckett memberikan gambaran kehidupan pasca perang. Oh, jadi memang konteksnya pasca perang dunia gitu ya. Jadi ketika melihatnya seperti itu. Ketika semua kehancuran, ketika keadaan sosial luluh lantak, kemanusiaan hancur lebur, lalu ada 2 orang sedang menunggu Godot. Ya. Dalam keadaan menunggu, itu apakah Godot datang? Seakan-akan. Seolah-olah. Jadi selalu ada angin segar gitu. Angin segar. Misalnya ketika mereka asik makan wortel berdua, tiba-tiba Pozo datang, mereka menganggap itu Godot. Ternyata bukan. Itu Pozo yang kebetulan lewat. Nah, Pozo lewat dengan si Lucky yang diikat pakai tali kayak kuda, ditarik. Oke. Jadi itu juga memperlihatkan bagaimana heroiknya manusia menindas manusia lain.
bisa dilihat juga seperti itu. Lalu juga ada bocah yang tiba-tiba datang membawa surat yang itu katanya juga dari Godot. Lagi-lagi angin segar lagi. Setelah itu lewat, mereka tidak mikir panjang gitu. Nggak mikir kenapa Godot nggak datang. Ya udah kita jalani lagi. Oke. 50 tahun kemudian seperti itu lagi. Ya seperti inilah. Berarti penantian itu tidak berujung ya, Be, ya? Tidak Jadi berujung. mereka selalu menunggu sesuatu yang sebenarnya nggak pernah datang. Nah, dalam kondisi menunggu itu kira-kira kegiatan-kegiatan itu apa yang digambarkan dalam naskah ini, Cok? Ketika dia menunggu kan ada obrolan-obrolan, kata Babe, ada obrolan kecil, persoalan mereka, persoalan keseharian yang sangat dekat gitu. Ya kalau bagi saya itu kayak spontanitas saja gitu. Ya mereka nggak perlu mikir, mereka cuman butuhnya nunggu, dan terkadang ekstragon lupa apa yang mereka lakukan. Kita lagi ngapain sih? Kenapa kita tidak pergi saja? Kita kan lagi nunggu Godot. Kita ini ngapain kita ngobrol ya? Ya bagi saya tuh semacam spontanitas mengisi hari-hari, dan uniknya hal-hal yang sebenarnya bukan bersifat peristiwa begitu dijadikan Beckett sebagai alur dalam ceritanya gitu. Orang-orang yang berbicara lagi ngapain sih? Lagi nunggu siapa? Nunggu Godot. Oh iya, nunggu Godot. Lu tidur di mana semalam? Di selokan. Oh iya. Oh iya, kayak gitu spontanitas. Itu nanti nanya itu lagi ya, berarti? Nanti nanya itu lagi. Ada 2 adegan dalam naskahnya. Adegan pertama, adegan kedua tidak jauh berbeda. Cuman yang membedakan itu kedatangan Pozo yang pada adegan pertama dia sehat-sehat saja. Kedatangan di adegan kedua dia dalam keadaan buta. Ya pada intinya mereka tapi itu Lucky justru kuat ya. Standar lah. Standar. Sama. Kondisi fisiknya sama. Dan begitu juga kondisi mentalnya juga sama. Oke. Jadi kalau misalnya naskah ini digambarkan sebegitu membingungkan, misalnya dari dialog-dialog yang kata Babe tadi nggak nyambung, ini bicara apa sih? Bentar-bentar nanya kita lagi ngapain, bentar-bentar bahas ini, bentar-bentar bahas Godot, bentar-bentar bahas kematian, lalu balik lagi ke adegan bersama, yang pertama, lalu mereka bermain-main kan? Jadi kan ada adegan mereka bermain-main. Nah itu kan kayak ada yang beda gitu dari naskah ini gitu, dari cara Beckett menggambarkannya gitu. Ya. Kalau dari naskah realisme kan kita bisa identifikasi dengan tajam, latar waktunya jelas, tempatnya jelas, lalu peristiwa itu logis, rasional, masuk akal. Nah lalu Beckett bikin justru kebalikan dari itu. Kenapa gitu kira-kira? Kalau boleh Kuncup, Babe jawab gitu. Kuncup lah. Nah, Kuncup sebagai ahli. Wah, ahli mahasiswa absurd. modal skripsi. Jadi sebenarnya ini kecenderungan Beckett juga sebenarnya. Dari awal dia menulis novel What, judulnya What, W-A-T-T gitu. Apa? Bukan. What? W-A-T-T. Oh, W-A-T-T. Itu bahasa mana tuh? Irlandia, Spanyol. Jadi mungkin. sepertinya ini kecenderungan Beckett. Di naskah What itu dia bercerita tentang pengalamannya hidup di rumah sepasang petani. Beckett hidup di sana dan dia atas dasar pelarian itu dari infanteri dia, wajib militer dia kan. Jadi dia bercerita tentang kehidupan sehari-hari seorang petani, seorang buruh yang was-was tentang keadaan di luar perkebunannya. Oke. Dalam kondisi perang. Dan lanjut novel-novel selanjutnya sampai ke naskahnya juga seperti ya Waiting for Godot salah satu, Endgame bisa kita katakan, atau Satu Salah Paham tentang orang buta dan lumpuh. Apa yang datang pergi ya, Come and Go itu? Come and Go Go. gitu. Sepertinya kecenderungan Beckett membahas hal-hal atau membahas situasi-situasi yang sebenarnya bagi dia ini adalah realitas. Ini adalah cerminan dari panggung yang sebenarnya begitu. Kita tidak harus membuat-buat hal-hal yang mengkatarsis seseorang atau mengilhami seseorang tentang sebuah peristiwa yang harus dimaknai, yang harus kita tangisi, yang harus kita tertawakan. Beckett malah menggabungkan keduanya. Komedi, tragedi begitu. Orang bisa nangis lihat orang ketawa,
penonton bisa nangis lihat aktornya ketawa, atau penonton bisa ketawa lihat aktornya lagi sedih-sedihan. Serah aja gitu. Dan memang seperti Itu yang kata tragikomedi ya? tragikomedi tadi kan, komedi-komedi gelap gitu. Ya seperti kata Wanda sama Babe tadi, ya apa? Kayak apa ya, lupa juga gua. Lupa juga saya ini. Kayak apa? Hantu. Ya kayak kira-kira absurditas seperti itu, itulah. kayak absurditas itu. Kira-kira seperti itulah. Jadi penggambaran Beckett dalam naskahnya itu penggambaran Beckett Udah absurd. dalam naskahnya Ngapain bawa ini absurd tadi? jadi penggambaran Beckett dalam naskahnya itu jauh berbeda dengan naskah-naskah realisme, naskah-naskah yang Iya. bisa diidentifikasi Yang gejala, populer pada yang masanya. populer. Itu kayak semacam strategi, ya bisa dibilang semacam strategi Beckett dalam permainan bahasa gitu. Ya. Jadi misalnya kayak kita dalam tarik lagi ke konteks Perang Dunia Kedua, ya kita bayangkan semua keadaan sosial, konstruksi sosial kan hancur. Jadi bisa bayangkan kondisi manusia itu jatuh pada keadaan yang justru mempertanyakan hidupnya. Gitu. Dia melihat kematian, dia melihat kehilangan harapan, kesia-siaan, tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Tidak ada lagi yang bisa kita dengar, kita percaya dari penguasa, dari rezim. Lalu apakah konteks itu mengilhami Beckett untuk menulis naskah dengan pola yang seperti itu gitu. Dengan dialog yang tidak nyambung, dengan dialog yang melompat-lompat. Ya, kalau misalnya naskah ini kita sandarkan atau kita dekatkan dengan apa yang ditulis oleh Albert Camus misalnya yang di bukunya yang terkenal Mitos Sisyphus ya. Sisyphus. Itu mungkin bisa saja bisa sangat dekat tuh. Bagaimana kamu sendiri menulis bagaimana dongengnya Sisyphus itu sendiri yang mendorong ke atas terus turun lagi dan itu abadi ya, dan itu abadi. Yang satu-satunya cara ya hanya membayangkan bagaimana Sisyphus itu bahagia. Ya, Dan kita juga harus bisa meletakkan anggapan seperti itu kepada Vladimir dan Estragon. Kita ya membayangkan dia bahagia, dia menikmati hidupnya. Ya, dia jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial ya, seperti itu tentang kediriannya. Itu memang sangat kental di sini. Bagaimana kalau misalnya saya selalu mencoba menganalogikannya, kita biasanya misalnya mahasiswa atau para pekerja kantor bangun pagi, terus sarapan, nelfon cewek, sarapan, datang ke kantor, istirahat, pulang lagi, besoknya nelfon cewek lagi, tidur lagi. Kehidupan kita pasti rutinitasnya itu saja. Seperti ketika ada sesuatu yang menghilangkan jarak antara kita makan siang dan makan sore, misalnya tiba-tiba di siang hari seorang pekerja itu mendapatkan surat PHK, dia pasti merenung, dia pasti berpikir dulu keluar apa salah dia dan kenapa seperti itu. Ujung-ujungnya pasti bertanya kenapa saya yang harus dipecat. Nah, pada titik itu saya selalu menganalogikan, mungkin pada saat titik inilah kita disadarkan bahwa hidup ternyata tidak baik-baik saja. Hidup bukanlah suatu rutinitas yang nampak begitu saja. Ada sesuatu yang terselubung yang selalu mengkondisikan kadang-kadang perasaan kita, kadang-kadang menentukan bagaimana kita memilih. Dan mungkin pada saat pertanyaan itu diberikan atau dilontarkan kepada diri kita ke dalam, pada saat itulah kita bisa melihat dengan jernih bagaimana begitu banyak yang kita lewatkan dalam hidup ketika kita melalui hidup itu dengan begitu-begitu aja. Kayak mesin ya, Kayak mesin. Nah, itu juga terjadi pada menurut saya Vladimir dan Estragon. Mereka sudah melewati fase itu. Berulang-ulang kali, selalu obrolan mereka kan macam-macam. Ada ngajak bunuh diri dengan bahagia. Yes. Kita bisa ereksi karena itu. Terus ada bicara soal tentang pembahasan Alkitab ya, kalau nggak salah ya, soal Alkitab. Terus dia juga bicara soal rumah bordir, terus bagaimana makan lobak, makan wortel.
lalu mereka kemudian main-main, kemudian ketemu dengan Pozzo yang secara apa ya, secara tokoh dia ingin mengendalikan keadaan. Dia cukup superior ya sebenarnya, superior, sangat superior gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita bisa masukkan ke dalam kehidupan nyata kita, kan banyak yang seperti itu. Ya. Sangat-sangat banyak. Jadi malah ini sangat dekat gitu loh kalau kita melihat bisa menguak selubung realitas yang banal itu. Ya. Dan kondisi mereka menggenaskan. Maksudnya kayak Vladimir Ekstragon yang menunggu dengan rutinitas yang itu saja. Namun faktanya penungguan mereka kan berujung sia-sia kan sebenarnya. Mereka tidak pernah dihampiri Godot. Lalu misalnya yang lebih menggenaskan itu posisi Lucky. Ya, bagi sebagian orang memang. Ya, jadi secara tampakan Pozzo sebagai tuan, lalu punya peliharaan, katakanlah peliharaan, dan dia manusia yang setia kepada tuannya. Bahkan kalau tidak salah, justru si Lucky itu tidak terima kalau tidak disiksa. Iya. Kan Kuncup pernah memerankan tuh. Gimana penggambaran kondisi-kondisi seperti itu, Cup? Ya, kalau bagi saya yang pernah mempunyai keberuntungan saya memerankan Lucky pada saat itu. Ya, bagi saya yang lebih mengenaskan itu malah si Vladimir Ekstragon sama Pozzo-nya. Kenapa? Lucky ini Kenapa justru tidak Lucky? Kayak apa? Namanya ini betul-betul menggambarkan ya dia jadi orang yang beruntung gitu. Bagi saya gitu, interpretasi saya. Karena waktu saya memerankan selama proses latihan, kalau saya memang kehilangan properti dalam proses gitu kan. Saya juga bingung, takutnya Pozzo marah gitu. Takutnya Pozzo marah ini. Properti saya mana? Jadi ke tim properti itu, loh koper mana, ini mana gitu. Dan kondisinya sebenarnya kalau kita berbicara akal sehat, kalau dalam adegan Lucky lah yang paling sehat dalam berakal gitu. Kenapa? Dia pasti orangnya. Dia pasti akan jadi buruh, dia pasti akan jadi budak. Tugasnya ini dia melayani Pozzo. Oke. Dan dia selesai. Dan dia bahagia melakoni itu. Dan dia beruntung. Dan itu Lucky itu cerminan dari apa yang dia alami. Dia beruntung, merasa beruntung. Dan uniknya emang itu. Lucky lah yang merasa orang-orang nih yang justru absurd gitu. Karena pada beberapa adegan itu Lucky yang disuruh menari, disuruh berdialog. Dalam dialognya juga kan memang tidak sistematis dia mengucapkan apa yang dia pikirkan, tapi kalau kita telisik gitu, apa-apa yang dia ucapkan itu sebenarnya nggak sembarangan. Ya. Ada hal-hal yang biografis di dalam, historis di dalam, filosofis yang lebih tepatnya kan. Dan saat topinya dibuka, dia jatuh, dia rubuh, dia kehilangan pikirannya. Nah, seperti itu simbol apa? Kebebasan berpikir gitu. Runtuhnya rasionalitas manusia sebenarnya. Kebebasan berpikirnya diambil alih gitu, divakumkan gitu. Nah, dan selama Lucky berperan jadi budak, bukan berperan, memang tugasnya jadi budak. Ada perkataan Pozzo yang membuat dia menangis, itu bahwa dia sebenarnya tidak senang dengan Lucky. Pozzo ingin membunuh Lucky selama ini, menjualnya, bahkan membunuhnya. Akhirnya Lucky menangis. Disitulah timbul kesadaran Lucky bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya. Dia akan kehilangan otoritas dirinya terhadap apa yang dia lakukan gitu. Artinya Lucky merasa dia merasa eksis selama dia diperintah oleh Pozzo ya. Itu kan ada ironi-ironi kemanusiaan di situ. Nah, apakah memang absurditas seperti itu, dalam ide-idenya, katakanlah kamu misalnya. Apakah misalnya kamu memang berpikir secara radikal tentang keadaan manusia yang sebenarnya tidak punya harapan, keadaan manusia yang sebenarnya sia-sia, tapi dalam keadaan kesia-siaan itu manusia justru harus berbahagia gitu. Mungkin bisa juga seperti itu. Kan ini pertanyaan yang sulit soalnya. Bagaimana kita harus memahami dulu tidak hanya merasakan, tidak hanya ikut terlibat
dalam hal ini naskah ini, tapi kita juga bisa juga nimbrung dalam keadaan yang di luar naskah ini, misalnya keadaan kita seperti ini. Jadi ngobrol absurd ya. Ngobrol ya nggak jelas ya. Tapi dalam ketidakjelasan itu ada sesuatu yang sebenarnya yang sangat sangat tajam yang diserang ya. Misalnya bisa dengan bahwa logika atau ilmu pengetahuan itu ternyata tidak cukup memberi jawaban atas kemanusiaan. Tidak memberikan suatu harapan yang membuat manusia itu menjadi lebih yakin atas hidupnya. Toh ternyata teknologi, ilmu pengetahuan itu justru mengkotakkan manusia dan akhirnya merubuhkan manusia. Seperti apa yang terjadi pada Lucky misalnya, apa yang dia ketika topinya dibuka ngomong itu kan 2 halaman ya, 3 halaman. 2 halaman nggak berhenti dan itu terus naik. Dan kalau misalnya kata Iwan Kuncup tadi, kalau kita telisik itu kan dialog-dialognya seolah-olah tidak jelas, tapi kalau boleh kita potong satu-satu itu sangat menyentil dan sangat bukan acak-acakan. Justru itu merupakan suatu poin juga termasuk di naskah ini, bagaimana Beckett melihat bahwa manusia seharusnya lebih bisa berpikir melampaui apa yang dia ciptakan, apa yang telah menjadi sejarah dirinya sendiri, harus bisa mengambil semacam intisari dari sejarah atau peradaban yang mereka jalani. Nah, sementara dalam persoalan bahasa kan banyak dialog-dialognya. Jadi nggak rasional, nggak masuk akal dari kemunculan bahasa-bahasa dalam teks-teks itu kan. Iya, tidak kausalitas juga. Tidak kausalitas. Pastinya. Ya, itu karena salah satunya tidak kepercayaan atau kehilangan kepercayaan manusia terhadap apa yang menjadi peradaban yang paling purba dari dirinya ya, apalagi kalau bukan komunikasi gitu. Ya, itu menjadi suatu krisis bagaimana menanggulangi sesuatu apa yang ada dalam pikiran, lalu apa yang kita ucapkan, lalu yang berdampak jauh dengan tindakan. Sehingga 3 hal itu ada jarak-jarak yang bisa membuat manusia semakin jauh, ada yang bisa membuat manusia semakin dekat. Saya pikir seperti itu gembel-gembelnya. Gembel-gembelnya. Nah, berarti kita sudah dapat semacam gambaran mengenai naskah ini. Jadi kita bisa melihat naskah ini digambarkan sangat jauh berbeda dengan naskah-naskah konvensional, bukan konvensional, naskah-naskah realis pada umumnya. Well-made play lah. Well-made play, ya betul. Well-made play. Beckett, dan tidak hanya Beckett ya, ada banyak pengarang absurd, Adamov, UNESCO. Janet juga ya, Janet. Mungkin masih dalam Martin bisa dikategorikan ya. Nah, ada banyak dan sepertinya punya strategi yang sama, punya cara penggambaran yang sama. Nah, namun kita bisa lihat dari titik fokus Beckett pada absurditas di naskahnya itu lebih menggambarkan sebenarnya kesia-siaan manusia atas harapan hidupnya, atas eksistensi dirinya gitu. Nah, dan ini juga naskah juga tidak digambarkan secara linear ya. Linear artinya seperti Well-made play lagi, tidak linear dan itu tidak mempunyai kausalitas. Dialognya bertabrakan dan itu peristiwa keseharian yang digambarkan secara komedik tapi tragik. Komedik tapi tragik. Jadi ketika menontonnya kita prihatin melihat Lucky, prihatin melihat Vladimir, tapi di satu sisi kita juga bisa tertawa melihat dia. Nah, itu secara gambaran umum. Nah, kalau kita masuk ke penokohannya gimana, Be? Jadi kan agak susah membayangkan betapa menggenaskannya orang-orang ini dan Vladimir, Rex Dragon, Fozo, Lucky, terus bocah. Itu kan kondisinya sangat menggenaskan. Secara kompleksitas kalau bacaan Kuncup dan Babe gimana? Babe pernah berperan jadi Pozo. Oh iya, dia pernah juga berperan. Wanda juga pernah berperan jadi Estragon. Fozo pantomim, Job. Oh, waktu kita pantomim ya. Vladimir. Pozo. Lucky. Oke, gimana?
resepsinya atas tokoh-tokoh ini. Bagaimana rasanya menjadi absurd gitu. Itulah kira-kira pertanyaannya. Iya. Apakah kita sebagai aktor syarat pertama harus absurd dulu untuk memerankan naskah absurd, atau kita bisa datang dengan satu semacam rasionalitas atau kemasuk akalan agar bisa kita masuk connect dengan naskah ini gitu. Ya. Sebelum kita panjang jawab itu mungkin kan lebih afdol ya nggak? Iya. Lebih afdol kalau yang Vladimir dulu yang ngomong. Bangke. Waktu pantomim pernah jadi apa, Be? Pozo. Pozo. Nah, Jadi bagaimana? oke, Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Bagaimana pengalaman Dek Wanda bermain naskah Waiting for Godot dengan memerankan Vladimir? Apa sih langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilalui sehingga bisa nyaman untuk menjadi seorang Vladimir ini? Kalau saya pribadi ya, tidak pernah berhenti takjub tentang naskah ini. Entah itu kenapa, tidak perlu berlama-lama untuk saya bisa connect dan mengerti Yes. bagaimana kondisi mereka. Saya tidak tahu kenapa, apakah saya memang sudah absurd atau memang Emang kayaknya. ya bisa jadi. Tapi dibandingkan dengan memainkan naskah-naskah well-made play, naskah-naskah realisme yang butuh ketatan dalam analisis, kerasionalan dalam analisis. Tapi justru ketika saya pertama kali membaca naskah ini, jadi kayak nyambung gitu, Be. Kita bisa bayangkan keadaan manusia yang begitu getir, begitu ironi, begitu menyedihkan, yang begitu dijalani dengan bahagia, namun sebenarnya apa yang dia jalani justru sia-sia. Nah, paradoknya kan di situ. Nah, kalau kita memerankan Lucky, kita merasakan keironian itu. Kita bisa merasakan Lucky itu hadir dalam diri kita sendiri. Jadi ada penjelmaan diri gitu dalam tokoh-tokohnya Beckett gitu. Itu brengseknya Beckett menurut saya. Karena dia ketika kita jauh memahami tokohnya, justru kita balik ke diri kita sendiri. Iya. Jadi kita zoom, Kampret emang. zoom terus, Vladimir, zoom lebih dekat. Lah, wajah kita yang nongol. Brengsek. Ternyata Wanda. Ternyata gua yang absurd ternyata. Nah, Kayak itu cermin aja. itu ajaibnya kalau menurut saya, B. Dan juga Vladimir itu kan punya cacat fisik. Oh. Jadi kalau tidak salah identifikasinya dalam naskah ini dia digambarkan kakinya itu kayak letter O gitu. Ya. Kayak Bengkok tidak gitu. proporsional gitu. Dan sangat mencerminkan korban-korban perang. Itu yang memberi penggambaran atau bentuk tokoh yang justru menarik dan unik gitu. Dan naskah ini terdiri dari 2 babak, panjang sekali. Itu pertunjukannya kalau tidak salah di Tugas Akhir Vigo itu sampai 3 jam. Hampir 3 jam ya. Itu melelahkan sekali. Dan syarat seorang aktor yang memiliki fisik yang prima justru sangat dibutuhkan. Jadi kalau tidak dibutuhkan, dialog rapat, bermain-main, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tidak nyambung, ditambah lagi adegannya panjang, itu kalau fisiknya tidak prima itu kewalahan sekali. Dan ya itu sih kalau secara umum dalam bayangan saya tentang menariknya naskah ini atau tokoh Vladimir tentunya. Nah, tokoh Vladimir kan nggak pemikir gitu, sosok Ya, pemikir. Sedikit Sosok pemikir, sosok berwibawa, punya rasionalitas. Tapi walaupun rasionalitasnya itu justru tidak rasional kadang-kadang gitu. Tapi Beckett punya sangat unik menggambarkan masing-masing tokohnya. Gitu sih, Be. Kalau misalnya kita bicara trik, nah ini trik. Kalau trik apa sih kira-kira dari Wanda sendiri kalau untuk memainkan sosok Vladimir ini, selain kita memahami kompleksitas tokoh, kita memahami apa yang terjadi dalam naskah, kita memahami apa yang dialami oleh tokoh. Nah, kalau dari persiapan seorang Wanda sendiri, nah kita bicara seorang aktor gitu lah. Kita katakan bahwa persiapan seorang aktornya Wanda ketika menghadapi Vladimir sebagai tokoh yang akan diperankan.
Oke. Jadi ya sama ya, berarti kalau kita tahu kan seperti yang sudah digambarkan tadi, karena naskah ini panjang, tentu kita butuh fisik yang prima gitu. Jadi menyiapkan perangkat tubuh itu sangat dibutuhkan gitu. Apalagi dalam 3 jam itu harus bengkok dan tubuhnya agak aneh gitu. Contohin dong. Jangan. Agak aneh. Dan satu lagi, karena ini naskah kan sebenarnya tidak mudah dipahami. Pertama kali justru untuk masuk ke dalam ide-ide absurditas itu butuh perangkat atau pengetahuan atau wawasan intelektual yang memadai tentang naskah ini gitu. Nah, dari pengetahuan itu kita akan ditarik untuk merefleksi jauh tentang kehidupan kita sendiri, tentang apa yang kita alami. Nah, dari proses pencarian intelektual itu dalam bentuk analisis, kita akan menemukan gambaran yang tepat tentang naskah ini dalam konteks yang tepat, dalam keadaan yang tepat. Jadi kerja analisis juga sangat dibutuhkan gitu. Nah, dari kerja analisis itu kita menemukan gambaran, lalu berlanjut pada proses adaptasi. Lalu gambaran tokoh ditemukan, lalu kemudian gambaran itu kita adaptasi ke tubuh kita tubuhkan pengetahuan itu, kita libatkan perasaan kita. Nah, ketika kita libatkan perasaan kita, insya Allah tokohnya ditemukan, tokohnya bisa digambarkan, bisa diperankan dengan baik gitu. Jadi ya dasar-dasar lah, kerja analisis, kerja olah rasa, kerja olah tubuh, gitu Be. Nah, kalau hal-hal seperti ini kira-kira berlaku nggak sama Iwan Kuncup ketika memainkan Pozo? Ini hostnya udah ganti nih. Bisa ganti-ganti kan? Bisa ganti-ganti. Suka-suka. Kalau kurang lebih, kalau secara kerja analisis sama memahami kompleksitas tokoh ya tidak jauh seperti Wanda begitu kan. Dan di situ juga ada peran sutradara yang akan memotivasi kita tentang adegan-adegan, tentang motivasi-motivasi laku gitu. Tapi sebenarnya ini berdasarkan pengalaman sih. Secara pribadi saya terpengaruh sekali, bukan terpengaruh. Gimana? Cukup berpengaruh Samuel Beckett di dalam akhirnya kehidupan sehari-hari saya gitu. Yang pertama saya mainnya itu jadi Estragon sama Wanda 2013. Digarap jadi pantomime. Lalu saya iseng-iseng jadi 2014 sutradara. kan artistiknya ujian Siapa? Pekot Ya, ya kan Babe. Kan. Jadi Saya Pozo Pozo. main. Ya. Saya jadi artistiknya kan. Terus iseng-iseng menyutradarai waktu itu Fajar main. Ya Fajar jadi apa ya? Jadi Satu salah paham. Lucky Satu salah paham ya. Satu salah paham. Ngomong dong aku baik. Satu salah paham. Terus ya jadi Lucky. Terus juga main Komengo. Itu garapan si Rizky Ahok waktu itu. Oke. Artinya itu juga cukup berpengaruh bagi saya. Ke kehidupan sehari-hari Beckett ini cukup mempengaruhi begitu. Entahlah sekarang orang anggap saya kayak mana nggak tahu. Tapi kalau trik Sabar. kadang agak lucu jadinya. Ya kalau trik pemeranan yang paling berkesan itu memang memainkan Lucky. Karena saya harus latihan berbulan-bulan, squat, push up untuk bisa bongkok selama 2 jam. Itu bongkok terus. Bongkok terus dan apa? Dan membawa memegang barang-barang. properti ya? Dan waktu itu idealis saya juga nggak mau barangnya itu barang-barang yang properti yang biasa-biasa aja. Memang koper beneran. Isi dalamnya beneran semua gitu. Kursinya beneran. Ya, karena saya kagum sama Lucky gitu. Kagum gitu. Loh, bertahun-tahun kayak gini dia menemukan dirinya. Seperti ini kok bisa dia menjalani hidup kayak gitu kan. Jadi saya mencoba merefleksi ke diri saya. Akhirnya wah kampret si Lucky. Yang paling berperan itu. Kalau untuk trik menciptakannya memang latihan fisik. Jadi sebelum latihan saya itu squat selama setengah jam paling, ataupun dengan latihan kalistenik lain seperti apa? Latihan ya buat apalah pemanasan, Persiapan Olah tubuh. sebelum
proses latihan yang ngumpul bareng-bareng aktor lain. Dan itu berbulan-bulan, Be. Itu Dan sebenarnya itu dalam konteks memerankan. Memerankan. Belum lagi melakoninya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya. Belum lagi pengaruh itu kan. Kampret emang. Kalau lu gimana, Be? Nah, ini gua kan asik sih gua. Pernah memainkan pertama itu 2014 jadi Pozo. 2020 menyutradarai. Nah, bukan 2020. Ya mentasnya kan 2020. 2020. Bukan 2019. 2020 ya. Januari 2020 tanggal 25. Iya. Nah, ya pas ketika jadi ditawari oleh yang TA, mahasiswa TA 2014 waktu itu, yang pertama terlintas dalam naskah saya, dalam naskah aja. Dalam otak saya, ini yang bikinnya lagi mabok apa ya? Nggak jelas ini ngomong apaan. Itu kesan pertama ya, Itu Be? kesan pertama ketika saya membaca naskahnya dari awal sampai akhir. Saya kok nggak, ini naskah apa Naskah ya? setan. Kok bisa mau-maunya orang mainin naskah ini terus terkenal lagi. Terkenal gempar ya? Gempar lagi, ajaib lagi. Dan avant-garde dibilang kritikus di Eropa. Sangat-sangat gawat gitu kan. Ketika saya membaca itu Pozo, apa yang pertama saya coba cari selain pengetahuan-pengetahuan di luar, biasanya saya selalu memposisikan Pozo itu pada suatu kondisi tertentu, artinya dalam naskah. Apa sih yang sebenarnya dicari oleh Pozo dan apa yang dilakukannya ketika dia sebelum masuk dan masuk adegan. Itu biasanya selalu ketika saya memainkan Pozo saya terapkan. Artinya karena Pozo itu sangat mendominasi sekitar 40 halaman dia dialog babak satu, dan itu dialognya banyak, panjang, dan saya mencoba melihatnya pada situasi itu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Pozo? Nah, ketika saya coba cari-cari lagi, saya menemukannya dia ingin selain memperpanjang waktu, ingin mengobrol dengan Vladimir dan Estragon, ngulur-ngulur waktu, dan dia juga ingin menghibur dirinya. Dia juga sebenarnya sangat mendominasi keadaan. Nah, ketika saya memainkan Pozo, bagaimana mendominasi kedua orang yang dalam tanda kutip dan tanda miring adalah teler gitu, nggak jelas. Sok peduli. Sok peduli. Padahal nggak peduli ya. Padahal nggak jelas, bukan nggak peduli lagi, nggak tahu dia sebenarnya mau ngomong apa. Dia melakukan berbagai macam cara supaya bisa menarik perhatian Vladimir dan Estragon. Ya, saya ngebayanginnya bagaimana saya bisa menarik perhatian orang yang tidak memperhatikan kita, orang yang asik dengan dunianya terutama sendiri. Estragon, Be. Terutama Estragon. Estragon itu tokoh yang nggak peduli sebenarnya dengan dirinya, dengan keadaannya, dengan Sapa Godot. Dia hidup aja nggak peduli. Nah, itu yang pertama saya terapkan. Saya harus melihat dulu ketika saya menjembatani diri saya dengan apa sih yang sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Pozo pada naskah ini, adegan ini. Nah, ketika itu sudah dapat, baru saya mulai. Jadi kalau biasanya dulu saya mencari dulu siapa tokohnya, ini saya balik. Saya pertanyaan yang di Stanis ya? Itu Bebe terapkan? Iya, saya terapkan, tapi posisinya saya balik-balik. Posisinya awalnya saya langsung, karena saya sulit waktu itu menerka siapa sih ini sebenarnya Pozo. Yes. Saya mencoba langsung terjun ke naskahnya, langsung melihat ngapain dia gitu di naskah itu. Apa sih yang ingin dilakukannya? Nah, cara itu saya lakukan. Jadi apa yang diusahakan oleh Stanis itu saya bolak-balik aja. Saya lakukan. Siapa saya, pertanyaannya? Bagaimana saya? Apa rintangan saya, segala macam itu berlaku, Be, ya, dalam berlaku. Kalau waktu saya memainkan Pozo itu berlaku, saya bolak-balik. Sehingga saya bisa menemukan keasikan di luar yang bisa kita sebut sebagai sesuatu kesia-siaan itu. Saya bisa menemukan bagaimana cara mengendalikan orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Oke, ini menarik, Be. Kita singgung dikit ya. Jadi kan kata Babe tadi Stanislavski justru berguna. Maksudnya kita tahu kan Stanislavski selalu dikotakkan pada acting realis, naskah realisme, well made play.
Tapi justru dalam naskah-naskahnya Beckett yang justru anti, maksudnya melampaui itu, Babe juga menggunakan gitu. Ya, saya tetap menggunakan pisau analisisnya ya tetap Stanislavski, the one and only. Kenapa, Be? Karena apa ya, itu sangat bukan sangat bisa digunakan, tapi itu bisa menyibak gitu loh, membuka tabir-tabir dalam naskah itu dengan cara tidak harus runtut. Jadi seperti yang saya terapkan, saya bolak-balik itu Ya, berarti bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi gitu, sesuai dengan kebutuhan apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh si pemeran. Kenapa saya harus memilih Stanislavski? Karena menurut saya dalam banyak buku yang membahas Stanislavski, selain apa yang sering kita lupa, bahwa ada jembatan yang diberikan oleh Stanislavski. Oke. Ya, jembatan itu ya selain analisis juga bagaimana kita masuk ke dalam tokoh. Jadi ada semacam persiapan kita sebagai seorang aktor sendiri dan bagaimana kita dihadapkan dengan suatu tokoh atau naskah. Ada jembatan yang diberikan oleh Stanislavski dan itu menurut saya berguna, bisa kemana aja. Salah satunya itu bagaimana, apa sih sebenarnya yang diinginkan Pozo pada naskah itu. Oke, sepertinya ada tanda silang, pemirsa. Ya, jadi terakhir. Kalau menurut Babe dan Kuncup gitu, kalau diidentifikasi masing-masing tokoh ini, di mana letak absurditasnya yang paling kentara gitu. Misalnya kalau kayak Estragon, kita tahu tadi dia orang yang paling gagal paham, dalam artian dia hanya ngikut Vladimir, dia tidak tahu Godot itu siapa dan sebenarnya tidak peduli juga. Dan dia kadang-kadang ya gimana ya caranya menggambarkannya? Dia yang justru paling tidak peduli ya, tidak bahkan mengajak Vladimir bunuh diri. Ini kita ngapain? Mending kita bunuh diri, kayak bunuh diri ini asik ya kan. Kayak nggak punya beban hidup gitu, udah hilang. Nggak punya motivasi, nggak punya apa-apa. Kalau Lucky gimana, Cop? Di mana letak absurditasnya kira-kira? Kunci dia. Kalau Lucky melihat titik tolak absurditas itu waktu dia menyaksikan bahwa hal yang dilakukannya di luar dirinya itu lebih absurd daripada apa yang dia rasakan. Ini uniknya, pernah saya sebelum proses, saya memeriksa properti. Jadi untuk latihan, saya tengok isi propertinya itu kayak anggur sisa gitu, kayak mantel, kayak cambuk begitu. Nah, saya berpikir seakan-akan waktu itu saya Lucky gitu. Loh, jangan-jangan ini tuan gue udah gembel gitu. Udah mau cari tempat lain. Seketika itu saya menjadi Lucky gitu. Oke. Dan titik absurdnya itu ya, titik tolaknya waktu mereka menyaksikan bahwa Estragon Vladimir ini aneh, tuannya aneh, tapi dia tetap pada dirinya sendiri dengan bekerja sebagai budak. Ya itu. Ya, kalau menurut saya juga di situ, Job. Artinya dia bahagia diperintah, disiksa oleh Fozo gitu. Kalau misalnya kayak Vladimir kan satu-satunya orang yang punya optimisme kalau menurut saya, ketimbang Estragon gitu. Jadi ide-idenya Beckett banyak muncul dalam dialog-dialognya Vladimir. Jadi walaupun dia tahu kehidupan itu sia-sia, tapi dia masih menyimpan optimisme akan kedatangan seorang Godot yang mungkin membawa harapan bagi dia. Dan walaupun di satu sisi dia juga tahu hidup ini sia-sia gitu. Dan optimisme Vladimir nggak bisa kayak gitu kalau nggak ada Estragon. Ya, tapi justru Estragon tidak peduli kan? Nggak peduli. Nah kalau Fozo gimana, Be? Kalau Fozo kan, kalau kita lihat dia yang sangat rasional, berwibawa, superior, ada juga berpuisi. Gimana, Be? Ada nggak absurditas dia sebenarnya sebagai satu tokoh? Kalau dilihat murni bahwa dia tokoh berdiri sendiri susah ya. Ya. Tapi kalau langsung ditempelkan, disandarkan pada situasi keadaan naskah, semuanya absurd. Iya, semuanya gitu. Tapi apa yang sebenarnya clue.
Si bocil itu juga absurd, semuanya absurd deh. Sebenarnya yang kalau dalam pandangan saya sih yang Pozo itu kenapa bisa menjadi absurd itu bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin mencoba memberikan perhatian lebih, dalam artian dia juga ingin memainkan orang, dia juga ingin menghibur dirinya sendiri. Dia ingin menghibur dirinya sendiri, dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hebat, tapi di balik itu sebenarnya dia kesepian, dia tidak ada lagi rutinitas yang dia lewati selain itu lagi. Jadi hanya satu-satunya cara ya dia ingin memainkan orang sekaligus menghibur dirinya sendiri. Disitulah letak mungkin ya absurdnya, ironinya si Pozo itu sendiri. Kalau bocah kita tahu dia suruhan ya. Ya suruhan dan mungkin bisa ditambahkan lebih menarik gitu loh. Ini dihadirkan secara realistis gitu loh. Jadi penggambarannya itu benar-benar tidak berjarak, bahkan dari settingannya juga. Jadi memang berasa sangat klop dengan kehidupan. Jadi seperti apa yang digambarkan oleh Beckett, ada di persimpangan jalan, ada gundukan, orang duduk. Di babak 2 itu kalau nggak salah pohonnya numbuh 1 daun ya? Iya, numbuh 1 daun, entah itu menandakan, ya kan kalau ditulis 50 tahun kemudian. 50 tahun kemudian, ya lah 1 daun. Cuman 1 daun. Oke. Makin lama nanti makin absurd kita nih, Be. Dari tadi kita ngobrol, ngarul kidul, karena terbawa suasananya mungkin ya, Jadi mungkin kita akhiri aja, karena udah melewati waktu. Gitu kawan-kawan. Jadi kita sudah menikmati satu obrolan yang menggenaskan secara cerita. Karena naskah ini menarik sekali secara penggambaran, secara filosofi hidup, tentang makna hidup, tentang kesia-siaan. Karena naskah ini juga mampu menggambarkan cerminan diri kita sendiri untuk menengok lebih dalam terhadap kehidupan kita sendiri. Dia memberikan refleksi tajam tentang keadaan manusia. Tapi kalau juga diperankan, disutradarai, dibikin pertunjukan juga tak kalah menarik. Itu kalau misalnya tokoh-tokoh ini, adegan-adegan ini, suasana-suasana itu bisa dapat digambarkan dengan bagus, itu penonton juga pasti akan ketawa, ironi dan ikut nimbrung dengan keadaan itu gitu. Nah, naskah ini di Indonesia itu pertama kali kalau saya tidak salah diterjemahkan oleh Rendra ya. Rendra ya. Yang ini itu terjemahannya si Ferry Handayani, dan juga kalau tidak salah ada diterbitkan dalam bentuk buku ya, sama penerbit Bentang. Jadi sangat mudah mencarinya, melacaknya untuk mengetahui naskah ini. Oke? Pamit duluan. Udah telepon. Brengsek. Oke. Segitu dulu kita cukupkan bincang-bincang naskah kita kali ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat dan menghibur. Terus ikuti channel ini. Di video sebelumnya ada bincang-bincang soal Dead in the Maiden, dan sebelumnya lagi ada bincang-bincang soal Less Justice. Silahkan dilihat, silahkan diikuti, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Thank you, Be. Yo, sama-sama.